Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sari Putri Rambe. Saya dari Tadris Biologi 3 semester 4 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan membahas sistem saraf pada hewan vertebrata. Tugas ini adalah salah satu tugas UTS saya nomor 5 pada mata kuliah Fisiologi Hewan. Ini dia hewan-hewan yang termasuk pada vertebrata seperti fishes, amfibi, reptilia, apes, dan mamalia. Sistem saraf pada vertebrata. Pada dasarnya sistem saraf vertebrata ini mirip dengan manusia karena sama-sama mempunyai sistem saraf pusat. Perbedaannya terletak pada tingkat kesempurnaannya atau tingkat perkembangannya. Hewan-hewan bertulang belakang memiliki otak yang dapat dibedakan atas 3 bagian. 1. Otak depan, di mana tumbuh menjadi otak besar dan lobus olfaktorius. Otak besar untuk belajar dan gerakan yang disadari. Dan lobus olfaktorius berfungsi sebagai lobus pembau. Yang kedua, otak tengah. Otak tengah ini berfungsi sebagai lobus penglihatan. Dan terakhir, otak belakang. Otak belakang terdiri dari atap otak belakang menebal membentuk otak kecil atau cerebellum yang berfungsi untuk keseimbangan dan koordinasi gerakan. Dasar otak belakang membentuk sumsum penghubung atau medula oblongata sebagai pusat pengatur denyut jantung, pembuluh darah dan gerakan pernapasan. 1. Sistem saraf pada fishes. Ikan mempunyai otak yang pendek, lobus olfaktorius, hemisfer cerebral, dan diencephalon kecil. Sedangkan lobus opticus dan cerebellum besar, ada 10 pasang saraf kranial. Korda saraf tertutup dengan lengkung-lengkung neural sehingga mengakibatkan saraf spinal berpasangan pada tiap segmen tubuh pada ikan. Pada ikan, otak besar dan otak tengah berhubungan dengan saraf penglihatan. Kedua otak ini tidak berkembang dengan baik, sedangkan otak kecil merupakan tempat saraf keseimbangan dan gurat sisi. Otak kecil berkembang dengan baik. Sistem saraf pada ikan berupa gurat sisi yang merupakan suatu saluran di bawah kulit yang mempunyai saluran keluar tubuhnya. Di permukaan tubuhnya, saluran-saluran itu merupakan lubang-lubang membentuk barisan dalam satu garis. Pada saluran gurat sisi terdapat rambut-rambut sensoris yang letaknya teratur disebut neuromas. Neuromas ini yang mempunyai kepekaan terhadap tekanan dan arus air. Selain itu juga untuk mengetahui objek yang bergerak berupa mangsa atau yang memangsanya. Pada ikan mempunyai mata yang lebar. Mata lebar itu mungkin hanya jelas untuk melihat dekat, tapi dapat digunakan untuk mendeteksi benda-benda yang bergerak di atas permukaan air atau di darat di dekatnya. Telinga dalam dengan 3 saluran semisirkular dan sebuah otolit untuk keseimbangan. Ikan tidak mempunyai telinga tengah, jadi tidak ada gendang telinga. Oleh sebab itu, vibrasi atau suara diterima dan diteruskan melalui kepala atau tubuh. Garis lateral pada tubuh ikan mempunyai perluasan di daerah kepala dan berguna untuk mendeteksi perubahan tekanan arus air, seperti menghindar dari batu-batuan. Garis lateral itu diinervasi oleh saraf kranial ke XN vagus. Oleh sebab itu, beberapa ahli berpendapat bahwa telinga-telinga pada vertebrata air berasal sama seperti garis lateral. Selain memiliki gurat sisi, ikan juga memiliki telinga dalam yang berisi reseptor untuk keseimbangan atau yang disebut labirin, dan reseptor pendengar. Sel-sel rambut pada gurat sisi ikan pada terhadap getaran dengan frekuensi lebih dari 200 Hz, di mana gurat sisi itu berdekatan dengan daerah mata. Gurat sisi itu berfungsi untuk alat keseimbangan tubuh dan sebagai pendeteksi perubahan arus. Yang kedua, yaitu sistem saraf pada amfibi. Sistem saraf pada amfibi. Pada amfibi, bagian otak yang berkembang dengan baik adalah otak tengah, sebagai pusat penglihatan. Otak besar berhubungan dengan indera pencium dan otak kecil hanya merupakan lengkung mendatar yang menuju ke sumsum lanjutan yang tidak berkembang dengan baik. Otak terbagi atas 5 bagian dan cerebellum merupakan bagian yang terkecil. Ada 10 saraf kranial, 3 saraf pertama membentuk plexus brachial. Saraf ke-7, ke-8, dan ke-9
membentuk plexus ischiadicus, mata dengan kelopak mata atas dan kelopak mata bawah, dan ada lagi kelopak mata yang ketiga yang transparan atau disebut membran nictitans. Mata digerakkan oleh 6 otot, yaitu otot superior, inferior, rectus internal, rectus eksternal, obliquus interior, dan obliquus superior. Pada amfibi, telinga dengan organ pendengar dan keseimbangan yang berupa 3 saluran semisirkular, yaitu vertikal anterior, vertikal posterior, dan horizontal. Membran timpani ini dalam telinga tengah, tetapi tidak ada telinga luar, itu termasuk membran timpani, membawa impuls-impuls ke columella atau tulang tipis dalam telinga tengah yang memancarkan impuls-impuls yang melalui stapes ke koklea. Amfibi juga mempunyai gurat sisi yang merupakan suatu saluran di bawah kulit yang mempunyai saluran keluar tubuhnya. Di permukaan tubuhnya itu, saluran-saluran itu merupakan lubang-lubang membentuk barisan dalam satu garis. Pada saluran gurat sisi, terdapat rambut-rambut sensoris yang letaknya teratur yang disebut neuromas. Neuromas ini yang mempunyai kepekaan terhadap tekanan dan arus air. Selain itu juga, untuk mengetahui objek yang bergerak berupa mangsa atau yang memangsanya. Ketiga, sistem saraf pada reptilia. Sistem saraf pada reptilia ini memiliki otak besar berkembang dengan baik, di mana pusat saraf pembau otak besar ini meluas sehingga menutupi otak tengah. Bagian lainnya itu kurang berkembang, karena di otak reptilia itu memiliki dua lobus olfaktorius yang panjang, hemisfer cerebral, dua lobus opticus, cerebellum, dan medula oblongata yang melanjut ke korda saraf. Di bawah hemisfer cerebral terdapat tractus opticus dan saraf opticus, infundibulum, dan hipofisis. Terdapat dua pasang saraf kranial seperti ini. Di saraf reptilia ini memiliki olfaktori, cerebellum, occipital, cerebellum, pituitary. Sama hal dengan yang saya jelaskan. Dan pasangan-pasangan saraf spinal tertuju ke somit-somit tubuh. Pada lidah terdapat kuncup-kuncup rasa dan terdapat organ pembau pada rongga hidung. Mata dengan kelenjar air mata, telinga seperti telinga vertebrata rendah. Saluran auditori eksternal tertutup oleh kulit dengan membran timpani. Telinga dalam dengan 3 saluran semisirkular untuk mendengar. Dari ruang timpani tersebut ada saluran Eustachius yang bermuara dalam faring yang di belakang hidung dalam. Pada reptilia memiliki kelenjar pineal. Kelenjar pineal ini adalah kelenjar endokrin kecil di otak yang kebanyakan dimiliki oleh hewan vertebrata, di mana kelenjar pineal ini memiliki fungsi sebagai yang menghasilkan melatonin. Melatonin berfungsi sebagai alat yang membantu memodulasi pola tidur. Dan pada SCN ini adalah sistem saraf yang terdiri dari otak dan sumsum belakang, sehingga dinamakan SCN. Karena SCN ini mengintegrasikan informasi yang diterima dan mengordinasi, serta mempengaruhi aktivitas semua bagian tubuh pada hewan vertebrata. Keempat, sistem saraf pada apes. Otak burung telah berkembang cukup baik. Otak besar dan otak kecilnya berukuran relatif besar. Permukaan otak besar tidak berlipat. Otak tengah berbentuk gelembung, berkembang dengan baik dan merupakan pusat saraf penglihat. Otak kecil permukaannya berlipat-lipat sehingga mampu menampung sel saraf dalam jumlah yang banyak. Sehingga otak kecil sebagai pusat pengatur keseimbangan burung pada waktu terbang. Bentuk otak dan bagian-bagiannya tipikal pada burung terdiri atas lobus olfaktorius kecil dan memiliki cerebrum yang besar sekali. Pada ventrocaudal cerebrum terletak pada cerebellum dan ventral lobus opticus, di mana lubang telinga nampak dari luar dengan hiatus auditoris eksternal terus ke membran timpani atau gendang telinga. Telinga tengah dengan saluran-saluran semisirkular terus ke koklea. Pendengaran burung darat sangatlah baik. Dari telinga tengah ada saluran Eustachius menuju ke paring dan bermuara pada langit-langit bagian belakang. Hidung sebagai organ pembau dimulai dengan 2 lubang hidung yang berupa celah pada dorsal paru
pada burung. Indera pencium pada burung kurang baik pada mata besar, sehingga burung ini memiliki mata besar karena Fakten yaitu sebuah membran bervaskulasi dan berpigmen yang melekat pada mangkuk optik dan melanjut ke dalam humor vitreous. Saraf optik memasuki sklera mata di tempat yang disebut bingkai skleral, di mana mata dengan kelenjar air mata, sehingga penglihatan terhadap warna sangatlah tajam dan cepat berakomodasi pada berbagai jarak. Yang kelima, sistem saraf pada mamalia. Sistem saraf pada mamalia. Otak hewan mamalia terdiri atas otak depan, otak tengah, otak belakang. Mamalia memiliki sumsum tulang belakang atau sumsum spinal. Selain itu, terdapat beberapa jenis mamalia yang pusat saraf di otak hewan tersebut mengalami perkembangan yang lebih menonjol, sehingga hewan memiliki kemampuan lebih. Misalnya, indera pendengaran dan penglihatan kucing yang tajam serta indera pencium anjing yang lebih baik dari hewan pada umumnya. Ini dia bagian-bagian dari otak depan, otak tengah, dan otak belakang pada hewan-hewan vertebrata. Pada ikan memiliki optic bulb, cerebrum, olfactory bulb, optic nerve, pituitary, cerebellum, dan medulla. Pada katak memiliki cerebrum, olfactory bulb, optic nerve, optic loop, cerebellum, medulla, dan pituitary. Pada aligator atau kita bilang buaya ya, buaya ini memiliki cerebrum, olfactory bulb, optic nerve, optic loop, cerebellum, medulla, dan pituitary. Pada tikus memiliki cerebrum, olfactory bulb, cerebellum, dan medulla. Dan yang terakhir kuda memiliki cerebrum, olfactory bulb, optic nerve, pituitary, cerebellum, dan medulla. Nah, inilah dia bagian-bagian yang terkait dengan sistem saraf. Sekian dari penjelasan PPT saya. Jika ada kesalahan dari penjelasan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.